bersama saya Desma Nadinia di acara Beraksi, Berita Aktual dan Informasi. Hari ini, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2023, SMK Bina Informatika akan menjadi tuan rumah untuk lomba kompetensi siswa yang akan diikuti oleh perwakilan peserta didik dari SMK Bina Informatika serta perwakilan peserta didik dari sekolah lain. Berikut liputan selengkapnya yang akan dipandu oleh Clarissa Ivana yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Clarissa Ivana. Hari ini tepatnya pada tanggal 8 Februari 2023 sedang dilaksanakannya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS. Untuk mata pelajaran yang dilombakan berjumlah 4 mata lomba, yaitu IT Software, Graphic Design, IT Networking, dan Web Design Technology. Untuk anggota yang mengikuti dari masing-masing perwakilan sekolah hanya 1 murid. Dan total keseluruhan peserta yang akan mengikuti lomba adalah 54 orang. Untuk durasi kegiatan lomba ini dilakukan dari pukul 8 hingga selesai. Di tahun 2023, SMK Bina Informatika kembali diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah lomba kompetensi siswa Kota Tangerang Selatan sejak 2018 lalu, di mana SMK Bina Informatika juga sempat menjadi tuan rumah lomba LKS ini. Lomba kompetensi siswa merupakan kompetensi tahunan antar siswa pada jenjang SMK sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Baik pemirsa, untuk menambah informasi yang bisa kita dapat, saya akan bertemu dengan salah satu peserta lomba. Halo Kak, boleh perkenalkan nama kakak siapa dan dari sekolah mana? Iya, perkenalkan nama saya Wahyu Adi Satrio dari Letris Indonesia 2. Baik, pada saat acara lomba berlangsung, apakah Anda mengalami kesulitan? Tentunya iya ya, karena ini adalah lomba pertama saya. Lalu bidang ini juga belum saya kuasai sepenuhnya gitu. Baik, bagaimana kesan-pesannya pada saat mengikuti di acara lomba di SMK Bina Informatika? Menurut saya cukup seru, menantang adrenalin ya. Terdapat 54 peserta yang berpartisipasi dalam lomba kompetensi siswa ini yang mencakup desain grafis sebanyak 25 peserta, IT Network sebanyak 13 peserta, dan Web Design sebanyak 11 peserta. Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu pendamping dari peserta LKS. Halo Pak, boleh perkenalkan diri, nama Bapak, dan dari sekolah mana? Oke, halo, perkenalkan nama saya Pak Wahyu Ramadan, saya dari SMK Letris Indonesia. Baik, bagaimana harapan Bapak terhadap siswa-siswi dari sekolah yang Bapak dampingi dalam mengikuti lomba LKS tahun ini? Oke, untuk harapan saya terhadap anak-anak saya yang ikut LKS pada tahun ini, saya harap mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan maksimal tentunya, dan yang pasti kita bisa dapat hasil yang terbaik, meskipun mungkin kita nggak tahu terbaiknya itu sampai mana. Intinya harapan saya tetap yang terbaik untuk mereka dan nama sekolah yang mereka bawa. Baik, apa kesan Bapak terhadap lomba LKS yang dilaksanakan di SMK Bina Informatika tahun ini? Terkait itu sebetulnya ketika first impression saya datang ke sini lumayan asik juga, untuk lingkungannya yang adem gitu kan, nyaman, kayak berasanya tuh kita di sini kayak lebih nyaman aja gitu pada saat mungkin ketika mempersiapkan lomba. Anak-anak juga jadi mungkin bisa jadi lebih rileks juga gitu sebelum melakukan lombanya juga gitu. Ya, sejauh ini cukup baik juga gitu. Guru-guru semuanya, panitia yang ada di sini semua cukup ramah dalam pelayanannya. Yang saya harap semoga untuk acara kedepannya bisa lebih sukses lagi. Untuk teknis pengerjaan lomba, peserta dari masing-masing mata lomba akan diberikan modul dengan 4 soal yang harus mereka kerjakan. Waktu pengerjaan dimulai dari pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, saya Rama dari Vega Pratama, dipanggil aja Rama. Saya juri LKS 2023, yaitu untuk IT Software. Baik, bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan kemampuan siswa dalam bidang IT? Oke, terutama untuk yang ikut lomba LKS ini ya. Jadi kami ada 405 yang peserta ikut lomba, dan itu cukup oke banget sih gitu, karena mereka sudah cepat memahami soalnya, lalu mereka juga ngerti apa aja yang harus dibuat, mulai dari resource code, habis membaca database dan semacamnya gitu. Dan cukup signifikan sih untuk di era SMK dengan soal sekompleks itu, dan mereka bisa menghandle itu semua. Dari tema yang diangkat tahun ini, apa yang ingin dicapai dari lomba ini menyesuaikan dengan tema? Oke, jelas sih kalau yang mau dicapai setiap tahunnya harus ada berprestasi ya. Jadi kalau bisa level naik terus setiap tahunnya, nggak hanya di sini-sini aja gitu. Dan berharap di hasil yang LKS tahun ini bisa membuahkan hasil untuk
penerus berikutnya tahun depan gitu ya, untuk selalu berprestasi dan tidak lupa belajar atau mengikuti tren teknologi sih, seperti itu. Yang terakhir, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang IT software? Oke, seorang IT software atau yang bergerak di bidang IT ya. Pertama harus kuat yang namanya literasi dan mengikuti tren teknologi, nggak capek untuk belajar, karena teknologi itu selalu berkembang setiap harinya. Jadi kalau ketinggalan satu pasti ketinggalan semuanya. Jadi ya kuatin literasinya dan jangan pernah menyerah untuk mengulik. Gitu. Oke, sama-sama. Hasil pengerjaan dari masing-masing peserta dalam mata lomba tertentu akan dinilai oleh para juri LKS tahun ini. Salah satunya adalah Pak Ramadan Arif Yoga Pratama. Ia akan menilai hasil dari peserta dalam mata lomba IT software. Juga masih banyak juri yang akan menilai hasil pengerjaan peserta mata lomba lainnya. Apa yang harus dimiliki seorang graphic designer menurut Bapak? Ya, graphic designer mesti selain daripada technical, keterampilan dasar-dasar graphic design, pengenalan terhadap color, kemudian dia peka terhadap komposisi, tahu elemen-elemen desain yaitu tipografi, gimana cara dia berpikir secara simbol segala macam. Tapi dia juga harus paham tentang teknologinya, yaitu komputasinya, gimana dia menggunakan software yang semua mendukung gagasan untuk penciptaan karya desain. Untung anak-anak ini waktu di SMK selalu dihadapkan pada project yang sifatnya case project, sehingga mereka sambil belajar sebetulnya mereka replika daripada kalau bekerja nanti seperti apa. Gitu kira-kira. Anak-anak sekarang ya pasti kalau ke industri jauh lebih tanggap karena latihan di kelas itu sama yang dikerjakan di industrinya. Sekian dulu Pak, terima kasih. Ya, sama. Liputan tadi menutup acara beraksi kami siang hari ini. Saya Clarissa Ivana dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan kepada Desmana Dinia di studio. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Beraksi, saya Desmana Dinia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.